Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melidia Karnetia dengan NIM 1908 1030 1090. Di sini saya akan menganalisis laporan auditan PT MNC Vision Network Tbk. Pertama yaitu deskripsi dan profil perusahaan. Jadi perusahaan MNC Tbk ini merupakan bidang usaha pada perdagangan dan jasa, kemudian sektor barang konsumen dan krimen, subsektor media dan hiburan, industri media, dan subindustrinya penyiaran berbayar. Untuk profil perusahaannya, jadi bidang usaha utama pada perusahaan ini adalah TV berbayar, fixed broadband, dan layanan konten digital. Kepemilikan saham terbesar utama di perusahaan ini adalah PT Global Medicom, PT Infocom Elektrindo, dan Masyarakat Umum. PT ini memiliki 6 entitas anak, dan produk unggulan perusahaan ini adalah layanan TV berlangganan, dan perusahaan ini merupakan top 3 di bidang broadband di Indonesia. Yang kedua yaitu aktivitas operasi perusahaan. Jadi dalam aktivitas operasi ini terdapat laba operasi sebesar 436.790, kemudian dan laba operasi yaitu sebesar 399.684. Dari perhitungan tersebut dapat disebutkan bahwa laporan operasi perusahaan lebih besar daripada laba dan operasinya, yang mana dengan hal itu maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan lebih efisien dan lebih baik dalam mengelola keuangan dan kinerja operasionalnya. Itu B, penghasilan komprehensif. Jadi jumlah laba rugi komprehensif tahun berjalan yaitu 326.703. Dapat disebutkan bahwa PT MNC Vision Network ini memiliki laba ekonomi pada satu tahun sebesar 326.702. Dengan diketahui penghasilan komprehensif ini, maka investor dapat mengetahui kinerja perusahaan sehingga dapat digunakan untuk menilai atau melakukan prediksi jumlah dan juga waktu atas adanya ketidakpastian arus kas perusahaan di waktu yang akan datang. Kemudian yang 2C yaitu pos luar biasa, pos khusus, dan operasi yang dihentikan. Jadi untuk pos luar biasa ini saya memilih akuisisi entitas anak. Mengapa? Karena akuisisi entitas anak ini hanya dilakukan pada tahun 2019 dan juga dengan adanya ini berdampak pada peningkatan pendapatan perusahaan karena pertumbuhan pelanggan meningkat pesat. Kemudian untuk pos khusus, turunan nilai aset yaitu salah satunya berupa penyusutan dari aset. Pada perusahaan ini penyusutan terdapat dalam laporan laba rugi tertulis dalam akun beban pokok pendapatan. Kemudian untuk operasi yang dihentikan, pada tahun 2019 ini PT ini tidak ada operasi yang dihentikan. Ini perubahan akuntansi, yang mana pada perusahaan ini tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan akuntansi. Kemudian untuk beban tanggungannya, di sini beban tanggungannya adalah pajak dibayar di muka dan biaya dibayar di muka. Karena mengapa memilih ini? Karena tidak sepenuhnya digunakan atau dikonsumsi sampai satu atau beberapa periode di masa depan yang telah selesai. Kemudian untuk imbalan kerjanya di sini terdapat program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, program pensiun, program rohani seperti haji, dan beasiswa pendidikan. Kemudian untuk laba bersaham. Yang pertama laba bersaham untuk struktur modal sederhana, yaitu sebesar 39,4. Kemudian untuk laba bersaham untuk struktur modal kompleks sama juga yaitu 39,4 karena dampak dilutif EPS pada opini dan warrant atau dampak dilutif EPS pada konversi tidak ditemukan dalam perusahaan ini. Kemudian untuk yang paling sering digunakan di sini adalah struktur modal sederhana karena pada laba bersaham untuk struktur modal kompleks tidak memenuhi akun-akun yang dibutuhkan dalam perhitungan struktur modal tersebut. Dan itu juga di CLK mengatakan bahwa tidak memiliki saham biasa yang berpotensi dilutif. Kemudian dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 39,4 merupakan jumlah laba bersih yang diperoleh dalam setiap lembar saham yang beredar. Dengan begitu, uang yang akan diterima oleh para pemegang saham yang mereka miliki yaitu sebesar 39,4 dikali dengan banyaknya saham yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis imbal hasil dan profitabilitas. Yang pertama, analisis imbal hasil atas aset operasi neto sebesar 32,6%, yang mana dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba sebesar 32,6% atas aset operasinya. Jadi semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin baik kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan keuntungan aset operasi yang dimiliki. Kemudian ini merupakan bukti-bukti perhitungan dari nomor 3A. Kemudian yang 3B, analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau biasa disebut ROCE. Di sini ROCE sebesar 1,95%, yang mana dengan hasil perhitungan tersebut berarti perusahaan mampu menghasilkan laba neto atas ekuitas sebesar 1,95%, yang artinya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Dalam perhitungan ini, perusahaan berhasil dan berinvestasi sehingga dapat membagikan dividen kepada pemegang saham.
meskipun dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Yang ketiga C yaitu analisis imbal hasil atas aset operasi NITO yang dipengaruhi leverage atau ROA. Hasil dari ROA ini sebesar 161%, yang mana dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa leverage dapat meningkatkan variabilitas atau risiko keuntungan sebesar 161%. Karena jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya, maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Kemudian yang ketiga D yaitu analisis imbal hasil atas aset operasi NITO yang dikaitkan dengan hubungan margin laba dan perputaran aset operasi NITO. Jadi ROA-nya di sini sebesar 147%. Yang hal tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan ini mempunyai margin laba operasi dan perputaran NOA yang sangat bagus, karena hasil dari NOA menunjukkan lebih dari 100%. Kemudian yang 3E yaitu analisis imbal hasil atas ekuitas saham biasa yang dipengaruhi leverage atau biasa disebut dengan ROCE. Di sini ROCE sama dengan margin laba disesuaikan dikali perputaran aset kali leverage sama dengan 7,6%. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan imbal hasil atas ekuitas sebesar 7,6% yang nantinya akan dibagikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian 3F analisis imbal hasil atas modal yang diinvestasikan atau biasa disebut dengan ROIC. Jadi ROIC di sini sebesar 3,19%, yang mana berarti bahwa perusahaan ini hanya dapat mengembalikan pengembalian modal sebesar 3,19%. Yang keempat yaitu analisis laporan terkait arus kas perusahaan. Yang pertama yaitu metode pelaporan arus kas. Jadi pada perusahaan ini metode pelaporan arus kasnya menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Kemudian perhitungan penting arus kas. Yang pertama yaitu arus kas bebas, yang mana dirumuskan dengan FCF sama dengan 4 dikurangi perubahan NOA, yang hasilnya 1.780.660. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa diperoleh arus kas yang bebas sebesar 1.780.660,53. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah pengisian untuk kebutuhan pendanaan dan investasi untuk bertahan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Dengan kata lain, cukup untuk mendanai pengembangan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas di sini hasilnya yaitu 1,41. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa rasio kecukupan arus kas PT MNC Vision Network ini bernilai sebesar 1,41 atau lebih dari 1. Hal ini memiliki arti perusahaan tercukupi akan kebutuhan uang tunai tanpa membutuhkan pendanaan eksternal. Rasio reinvestasi kas. Jadi rasio reinvestasi kas ini pada perusahaan ini sebesar 6,65%. Yang mana dengan hasil tersebut dapat diartikan bahwa jumlah kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Kemudian yang ke-4C yaitu pendanaan, prestasi, dan kebijakan. Yang pendanaan yaitu sumber pendanaan dihasilkan dari penambahan setoran modal, penerimaan pembayaran, nilai likuiditas pembiayaan, penambahan uang muka setoran modal, penerimaan uang utang bank, pembayaran bunga, utang lain-lain kepada pihak berrelasi, pembayaran utang bank, jangka panjang. Di antara sumber pendanaan tersebut, yang paling besar adalah penambahan setoran modal dan pembayaran utang bank jangka panjang. Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2019 mengalami penurunan karena pembayaran utang jangka panjang. Di sisi lain, di tahun 2019 terdapat penerimaan dana IPO. Kemudian untuk investasi, PT MNC Vision Network ini menggunakan dananya untuk aktivitas investasi guna menambahkan aset dan modal yang bermanfaat untuk menunjang kinerja operasionalnya. Salah satunya, PT ini telah mengakuisisi beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang juga menanamkan modal pada perusahaan ini. Kemudian untuk kebijakan dividennya, anggaran dasar perusahaan menetapkan bahwa kebijakan pembagian dividen ditentukan pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nomor 5 yaitu analisis laporan keuangan lanjutan, likuiditas serta struktur modal dan solvabilitas perusahaan. 5A yaitu ukuran likuiditas rasio lancar sebesar 0,613 pada 2019 dan
0,378 pada 2018. Dari hasil tersebut terdapat kenaikan pada tahun 2019, sehingga diartikan bahwa semakin besar jaminan bahwa likuiditas jangka pendek akan terbayarkan. Kemudian untuk ukuran kas terhadap rasio lancar, 2019 besar 0,054 dan 2018 besar 0,049, yang artinya bahwa PT ini semakin liquid aset atau harta yang lebih mudah dicarikan untuk memenuhi keperluan pengeluaran perusahaan dibandingkan tahun 2019. Kemudian rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek yaitu sebesar 0,033 pada 2019 dan 0,018 pada 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa tahun 2019 terdapat peningkatan ketersediaan kas untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kemudian ukuran likuiditas berdasarkan aset itu sebesar 7,54, yang artinya bahwa kecepatan penagihan dari perusahaan PT ini sebesar 7,54 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian jumlah hari penjualan dalam piutang, yaitu sebesar 52 hari. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa dibutuhkan 52 hari untuk penagihan piutang usaha berdasarkan rata-rata saldo piutang. Kemudian perputaran persediaan sebesar 6,66. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa kecepatan masuk dan keluar persediaan dari perusahaan ini sebesar 6,66 kali dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian hari penjualan dalam persediaan yaitu sebesar 46 hari, yang berarti bahwa dibutuhkan 46 hari untuk menjual rata-rata persediaan selama tahun berjalan. Kemudian likuiditas arus kas sebesar 0,512 pada 2019 dan 0,265 pada 2018, yang artinya bahwa kas masuk perusahaan masih sangat kecil dan belum cukup untuk menutupi utang jangka pendeknya. Kemudian likuiditas liabilitas jangka pendek, yaitu sebesar 115 hari. Dari hasil tersebut memiliki arti bahwa dibutuhkan rata-rata 115 hari untuk membayar utang yang beredar selama tahun berjalan. Kemudian 5B yaitu menganalisis tingkat solvabilitas perusahaan terkait dengan struktur modal perusahaan dan aset perusahaan. Yang pertama yaitu total utang terhadap total modal sebesar 0,802, yang berarti bahwa pembentuk utang itu sebesar 80,2% dari struktur modal PT MNC ini. Kemudian total utang terhadap modal ekuitas sebesar 0,265, yang berarti bahwa pendanaan kredit PT ini sama dengan 0,265 kali untuk setiap pendanaan ekuitas. Kemudian yang ketiga yaitu total utang jangka panjang terhadap modal ekuitas yaitu sebesar 0,117, yang artinya bahwa nilai utang jangka panjang lebih besar dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham, yang berarti bahwa pendanaan utang jangka panjang yang rendah sebesar 0,117. Nah, ini merupakan ukuran solvabilitas berbasis aset perusahaan menggunakan common size, yaitu aset lancar sebesar 15,08%, kemudian aset tidak lancar sebesar 84,92%, yang mana komposisi aset lancar yang paling besar yaitu piutang pihak ketiga, dan untuk yang tidak lancar adalah akun goodwill. Kemudian 5C yaitu menganalisis cakupan laba perusahaan yang dikaitkan dengan beban tetap, yaitu rasio laba terhadap beban tetap sebesar 6,391, yang artinya laba yang diperoleh perusahaan ini pada tahun 2019 dapat menutupi pengeluaran untuk beban tetap pada perusahaan. Kemudian 5D yaitu menganalisis hubungan arus kas dengan beban tetap. Jadi arus kas operasi hubungan arus kas dengan beban tetap di sini sebesar 1,43, yang artinya bahwa arus kas perusahaan mampu mencukupi sebesar 1,43 dalam menutupi beban tetapnya, karena kas operasi lebih besar daripada beban tetapnya. Kemudian 5E yaitu perhitungan rasio atas likuiditas perusahaan, usia perusahaan, dan profitabilitas kumulatif, rasio profitabilitas, dan tingkat perputaran modal. Yang mana hasil Z-score-nya di sini yaitu 4,275, yang berarti bahwa PT ini memiliki profitabilitas kebangkrutan yang rendah. Dikatakan rendah karena nilai Z-score-nya lebih dari 2,90. Jadi dari hasil keseluruhan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jika dilihat dari rasio lancarnya, sebaiknya kreditor tidak meminjamkan dananya pada perusahaan ini, karena perusahaan ini tidak mampu untuk melunasi utang jangka pendeknya. Kemudian untuk jika dilihat dari analisis ROIC, perusahaan PT ini
uh, memiliki pengambilan modal yang sangat kecil kepada investornya. Maka dari itu, sebagai investor sebaiknya tidak menanamkan modal pada perusahaan ini, karena dividen yang didapatkan akan sangat kecil.